Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara-saudara, ini yang perlu kita ingat. Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Anda dan saya hari ini bisa hidup karena keselamatan. Anda dan saya serta keluarga kita hari ini bisa menikmati nafas kehidupan karena keselamatan. Anda dan saya dan seluruh keluarga kita bisa terlindungi dari kondisi-kondisi yang jahat hari ini karena keselamatan. Sebab oleh kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Sebab oleh Kristus kamu diselamatkan. Oleh apa? Oleh iman. Saudara, kasih atau kasih karunia adalah memberi. Sebab oleh kasih berarti dia yang memberi. Iman artinya mengambil apa yang tersedia. Amin. Amin. Jadi kita dikaruniakan iman untuk mengambil apa yang telah dikerjakan oleh Yesus. Ya. Iman adalah kita bagaimana kita melihat apa yang telah dikerjakan oleh Yesus dan kita mengambil. Makanya ketika Anda melakukan perjamuan Tuhan, Yesus sedang mengungkapkan kasih-Nya dengan dia memberi, dan kita dengan iman mengambil makanan, yaitu tentang penyediaan dan perlindungan keselamatan yang telah dikerjakannya. Amin. Saudara-saudara, jangan ada yang memegahkan diri. Ya, saudara, Anda hari ini nggak bisa melayani Tuhan. Anda hari ini memberi bukan Tuhan karena kekurangan, bukan Tuhan pelit, tapi Anda mesti mengerti prinsip-prinsip. Ketika Anda memberi bukan supaya Tuhan diberi, tapi bagaimana Anda akan melihat bagaimana prinsip kerajaan Allah itu datang dalam hidup. Amin. Dan Anda memberi bukan karena melayani, Anda memberi untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Uangmu tidak cukup untuk Tuhan karena Tuhan lebih kaya dari kita. Ya. Bintang miliar banyaknya tidak terhitung. Ya. Cahaya matahari tidak terbayar. Bulan tidak bisa kita bayar. Seluruh bumi ini gak bisa kita bayar, kita beli. Bagaimana mungkin kita memberi untuk dia? Tapi kita mengatakan bahwa kita memberi untuk pekerjaan-pekerjaannya. Ya. Ketika kita melakukan live streaming ini, kita memberi untuk pekerjaannya. Karena di dunia ini, pekerjaannya memerlukan biaya. Amin. Dan sebagai anak, kita memberi, bukan sebagai budak. Kalau anak memberi, dia tahu apa yang diterimanya. Tapi kalau sebagai hamba Anda memberi, Anda akan seperti orang yang diberi satu mina itu. Dia menyimpannya karena dia tahu tuannya jahat. Tapi sebagai anak, ya, Anda tahu Anda pemilik warisan. Amin. Saudara-saudara, mari kita lihat Alkitab kita tadi dibacakan saudara Sumiar dari Lukas 10 ayat 19 dan 20. Lukas 10 ayat 19 sampai 20. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, Ya. dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Ya. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Ini dikatakan Yesus kepada murid-muridnya yang telah kembali melakukan satu pekerjaan-pekerjaan yang besar dan mujizat-mujizat yang banyak. Dan mereka sangat bahagia karena mereka mengerti betapa hebatnya kuasa yang ada dikaruniakan Tuhan Yesus pada mereka. Ya, coba diulang ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu. Sesungguhnya aku telah memberikan
kuasa kepadamu. Saudara-saudara, ini belum ada salib. Hari ini orang Kristen mesti mengerti bahwa karya salib membuat dia menerima kuasa. Tidak tergoncangkan. Lanjut. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Ya. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Ya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Ya. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Ya. Ini satu contoh yang kesimpulan yang paling baik. Kenapa? Yesus datang dari tempat jauh bersama murid-muridnya. Dia datang ke rumah perempuan namanya Marta. Marta menyambutnya dengan sukacita. Dan Marta tahu bahwa Yesus capek dan perlu diberikan makan. Ya. Dan dia mempersiapkan makanannya. Dia tidak pernah tahu bahwa yang datang ini adalah mau melayani dia. Makanya dia stres. Dia tidak pernah tahu dan dia tidak ingat bahwa yang datang ini adalah pemberi makan, bukan pengambil. Buktinya apa? Ketika orang kelaparan diberikannya makan 5.000 orang. Ketika seorang perempuan Samaria, dia kenyang karena menyampaikan tentang dia. Ya. Dan ketika Marta datang, dia repot. Banyak kita hari ini orang Kristen repot. Kita mencari browsing tentang bagaimana melindungi kita, makanan supaya kita terjaga dari corona, bagaimana gaya hidup supaya bebas dari corona. Inilah yang terjadi sekarang ini. Maka ketika dibilang Marta coba ya, suruhlah dia. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan. Suruhlah dia. Tuhan, tidakkah engkau peduli? Tidakkah engkau peduli? Sepertinya Tuhan tidak sanggup melihat kita nggak peduli dalam kondisi ini. Tidakkah engkau peduli? Terus bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri. Saudaraku membiarkan aku melayani sendiri. Yesus pernah nggak suruh minta makan? Anda pernah nggak Yesus bilang, udah kau makan ini, caranya begini? Enggak. Tapi izinkan aku, biarkan aku untuk memberi kau makan. Biarkan aku untuk mengasihimu, untuk kau menikmati keselamatan itu. Lanjut. Suruhlah dia membantu aku. Ya. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ya. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Marta, Marta, ada kalimat penekanan 2 kali. Berarti Tuhan sangat serius. Ya. Kau khawatir dengan banyak yang kau pikirkan. Ya. Banyak hari ini kita khawatir dengan yang kita pikirkan. Khawatir besok bagaimana. Khawatir bagaimana ini. Kita mencari informasi untuk menambah kekhawatiran. Kekhawatiranmu tidaklah menambah sehasta saja, Bu. Tapi dikatakan, tetapi Maria mengambil bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripada. Apa bagian terbaik? Dia mengambil. Ketika Yesus datang, dia tahu siapa Yesus. Adalah Bapa pemberi dia makan. Dan dia tidak mau menyanyikan ini dengan merepotkan dirinya, tapi dia duduk di kakinya, mendengar dan mengambil. Dan ingat, kerepotanmu, ketakutanmu, kecemasanmu, itu akan mengambil daripada. Jadi si jahat, apa yang nggak bisa diambil daripadamu, apa yang kau ambil dari Yesus tidak
tidak akan bisa diambilnya. Tapi ketakutanmu akan mengambilmu. Makanya saudara-saudara, kesimpulan hari ini bebas dari stres. Yang pertama, ingatlah Yesus datang untuk melayani sebagai Bapa dan Gembala. Yang kedua, ambillah dan tidak akan diambil daripada. Duduklah kau berdiam diri dengan Dia. Terimalah, sebagai iman adalah mengambil, sebagai cinta adalah memberi. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, berterima kasih untuk segala yang baik yang telah tersedia.